Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas tentang apakah weekend ini bakal mempengaruhi market crypto untuk naik atau turun gitu ya. Terakhir kali nanti kita lihat trennya sendiri menjelang weekend. Lalu kita juga akan membahas beberapa berita terbaru soal cryptocurrency juga gitu ya, update-nya. Nah, kita langsung masuk aja ke dalam daily crypto market update. Untuk hari ini cukup hijau, kita lihat naik sekitar 5,4%. Drive-nya sebenarnya dari Bitcoin, kita bisa lihat Bitcoin naik cukup drastis juga, 6%, kembali lagi ke level 40.000. Pertanyaannya adalah apakah weekend ini Bitcoin bisa menyentuh lagi level 42.000 atau mungkin break resistance dia ke 43.000 seperti itu ya. Lalu kita juga lihat dari Ethereum, kemarin baru London Fork, dan ini cukup bullish juga, dia malah naik ke atas ke 2.700. Nanti kita juga bahas untuk teknikalnya. Nah, kita cek dulu Fear and Greed Index, lalu kita cek, jadi kita tahu nih sekarang keadaan market ini seperti apa psikologinya gitu ya, karena itu sangat berpengaruh juga dalam financial market lah. Kita lihat untuk sekarang hari ini 52, jadi sudah kembali netral lagi gitu ya. Mungkin ada beberapa berita yang kita bisa bahas. Yang pertama adalah Binance to win down Hong Kong derivative trading and switch to proactive compliance stance. Intinya adalah Binance ini sebenarnya lagi dicerca juga sih. Jadi banyak sekali negara-negara atau pemerintah ini memang regulatory bodies gitu ya. Jadi regulasi ini pengen diketatin lagi dan Binance ini menjadi salah satu korbannya juga. Ya sebenarnya bagus-bagus saja sih karena kita tetap harus memenuhi regulasi juga kan. Nah, kita lihat contohnya. This include UK, mulai dari United Kingdom, lalu ada Jepang, ada Thailand, dan yang terakhir ini Malaysia. Tapi kalau kita lihat sendiri ya, hal yang kalian harus noted, ini adalah Thailand, Malaysia, ini dulunya kan di Asia Tenggara juga, Southeast Asia gitu ya. Tapi Indonesia ini belum ada komen juga tentang Binance bagaimana. Tapi intinya adalah Binance itu belum mendapat izin untuk trading kripto atau untuk jual beli kripto lah seperti itu. Jadi belum dapat izinnya. Jadi makanya kayak di ban juga seperti itu. Tapi lebih ke arah juga fitur Binance-nya, yaitu fitur derivatif atau futures dengan leverage juga. Itu kan sangat berbahaya juga kalau orang nggak ngerti gitu ya. Dan ini contohnya Hong Kong Securities and Futures Commission, SFC gitu ya. That no entity in the Binance Group is registered to conduct any regulated activity in Hong Kong. Jadi ya sama sekali belum ada izin di Hong Kong. Jadi makanya seperti ini untuk Binance sendiri. Jadi kalau misalnya kalian nggak yakin dengan Binance atau mungkin takut uangnya hilang atau bagaimana, ya mungkin bisa pindahin ke toko kripto atau nggak ke Indodax, ke exchange lokal kalau misalnya seperti itu. Tapi kalau menurut saya sih Binance ini mungkin bakal overcome juga sih untuk masalah-masalah ini. Pasti bisa dilalui juga karena dia juga salah satu reputasinya juga cukup bagus sebenarnya. Nah itu untuk Binance. Kita masuk ke dalam Ethereum hard fork. Kemarin kita sempat bilang bahwa Ethereum ini ada London hard fork, dan London hard fork ini efeknya apa? Efeknya adalah transaksi yang dilakukan di Ethereum ini beberapa yang harusnya biasanya ke miner, jadinya di burn gitu ya. Dan kita lihat kumulatif fee burn, berarti ini sudah jadi transaction fee yang biasanya ke miner sekarang di burn, dan kita lihat sudah ada sekitar 4.700 Ethereum. Ini baru sekitar 24 jam yang lalu kan, baru live gitu ya. Jadi memang cukup lumayan juga, berarti sudah ada 4.700 Ethereum yang udah dibakar, jadi udah hilang supply-nya. Jadi supply Ethereum itu berkurang lah seperti itu dengan adanya burn-nya ini. Dan kita bisa lihat juga dia punya burn leaderboard. Jadi platform DeFi atau NFT mana saja nih yang menggunakan Ethereum gitu, yang transaksinya paling besar untuk di burn juga. Dan ini adalah contohnya ada OpenSea, ada Covid, Punks. Ini dua-duanya ini adalah NFT gitu ya. Lalu ada Uniswap V2, ini decentralized exchange. Axie Infinity ini gaming. Tether tahu lah stablecoin. Uniswap ini decentralized exchange. MetaMask ini wallet gitu ya. Jadi memang ini top untuk Ethereum punya ekosistem lah seperti itu. Nah contohnya kita lihat OpenSea. Coba lihat OpenSea. Nah ini adalah top NFT. Jadi OpenSea ini adalah salah satu platform di mana kita bisa jual beli NFT, non-fungible token, jadi suatu art gitu ya. Jadi ini benar-benar sekarang lagi trending banget dengan adanya NFT ini. Kita bisa contohnya paling trending sekarang kalau kalian tahu, omongannya itu adalah di CryptoPunks. CryptoPunks ini isinya sebenarnya cuma kayak art gitu ya, isinya pixel art gitu, jadi kayak pixel-pixel kotak-kotak, tapi dijualnya itu cukup mahal. Kita bisa lihat ini sekitar 14,9 Ethereum, jadi benar-benar orang-orang suka beat seperti ini, artistiknya seperti ini. Jadi nanti kalau kita beli, kita connect walletnya, lalu nanti kita ada kayak bukti bahwa kita mempunyai CryptoPunks ini. Jadi CryptoPunks nomor berapa nih? 4.615 atau 4.600. Jadi mereka juga ada rarity-nya masing-masing. Jadi kayak ada kelangkaannya. Kita bisa lihat yang sebelah sini bisa sekitar 26,5 Ethereum. Jadi benar-benar padahal cuma isinya artistik. Coba menurut kalian apakah worth it ataukah kita bisa
layak juga untuk dibeli atau bagaimana? Coba bisa share juga pendapatnya. Nah, kita ngomongin NFT juga yang terbaru, NFT Lionel Messi NFT Collection Set for Launch. Ini sebenarnya udah cukup lama, sekitar Agustus 5 gitu ya. Kemarin berarti. Jadi Lionel Messi salah satu sepak bola ya, pemain sepak bola dari Argentina, dari Barcelona juga seperti itu ya. Dia membuka NFT collection seperti itu. Jadi ini dijual di mana? Di Eternity. Lihat, The Messiverse Coming Soon seperti itu. Jadi Eternity ini sendiri juga ada di Binance, namanya IRN. Kalian bisa cek juga, mungkin price-nya harusnya naik juga dengan adanya pengumuman seperti ini sih, Lionel Messi, karena big mega star juga di dalam sepak bola kan seperti itu. Tapi dia bukan cuma jual Messi doang, dia jual banyak NFT juga seperti ini ya, untuk hoki dan lain-lainnya. Nah, kita masuk ke dalam mungkin lebih ke arah secara makro ini apa sih yang akan terjadi terhadap market crypto juga. Jadi ini saya juga ada share juga di di community post gitu ya, untuk kalian bisa cek juga kira-kira kita di posisi market itu di mana. Di market cycle ini adalah salah satu dari Mr. Whale. Nah, ini cukup menarik, di komen juga ada yang optimis, ada yang pesimis. Kita bisa lihat ada renewed optimism, ada yang bilang kita bakal turun juga, akan drop ke 25.000. Ada yang bilang tunggu turun lagi dan lain-lain. Kalian bisa cek juga di dalam komen. Nah, menurut saya bagaimana? Saya coba share pendapat saya juga ya. Jadi kalau misalnya menurut saya ini kita masih di posisi antara bear trap, jadi antara masih di bawah sini, atau enggak kita di sini di bull trap, jadi di daerah sini. Mungkin bisa di lower high juga, tapi ya kita menuju hal itu. Jadi kita di antara bear trap dan renewed optimism, atau enggak di bull trap menuju lower high. Jadi makanya saya belum bisa confirm apakah kita melanjutkan bull run kedua. Jadi apakah kita akan naik lagi? Karena contohnya seperti ini. Kalau misalnya kita lihat yang pertama, wave 1, wave 2, wave 3. Jadi kita di bear trap ini. Kita ini first sentiment extreme ini adalah top di 60.000. Oke, ini top Bitcoin pada saat dia menyentuh 60.000. Mungkin kita bisa lihat seperti ini. Nah, ini adalah top di sini nih. Contohnya ya. Nah, di sini kita turun ke bawah. Jadi sekarang ini kita lagi mau naik ke atas. Seperti itu. Nah, tapi hal ini pun juga bisa kita samakan juga ke dalam sini. Jadi euforia ini adalah top 60.000-nya gitu ya. Jadi kita bisa juga mensamakan, oh ini 60.000-nya. Nah, sekarang kita habis mengalami bear trap kan, kita ke bawah bear trap. Nah, sekarang kita mau recover gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi kita belum menyentuh lower high sih kalau menurut saya. Karena kalau seperti ini lower high-nya itu bisa jadi itu di sekitar 43.000 sampai 45.000 gitu. Jadi di sini makanya saya selalu bilang ini adalah resistance yang akan menentukan kita make it or break it. Apakah kita bakal naik ke atas atau kita akan melanjutkan ke bawah lagi. Karena kalau misalnya kita naik ke atas ya benar. Jadi setelah kita di lower high ini kita berhasil break, kita naik, berarti kita masih di dalam tahap sebelah sini. Kita masuk ke dalam renewed optimism, making a higher high gitu ya. Jadi lebih tinggi lagi seperti itu. Sebelum nanti baru kita mengalami euforia. Tapi menurut saya masih condong ke dalam sini sih. Walaupun saya masih berhati-hati, belum 100% bullish juga seperti itu ya. Karena kita harus objektif juga. Kenapa? Karena kalau di euforia ini tanda-tandanya sebenarnya dia tuh naik ke pucuk terus turun lagi. Tapi kalau Bitcoin ini kita lihat dia punya price action sendiri ya. Topnya itu nggak langsung naik seperti itu. Jadi dia nggak langsung naik terus turun lagi kayak gitu kan. Jadi Bitcoin ini naiknya kita bisa lihat naiknya pelan-pelan gitu. Jadi kayak lebih ke arah flat top gitu. Jadi kalau misalnya kalian bisa bandingkan juga, ini jadi seperti flat top. Ada kayak 4 top gitu kan. Terus difference-nya juga nggak gitu terlalu berbeda juga. Makanya mungkin menurut saya ini bisa jadi kayak masih di first sentiment extreme. Tapi masih tetap berhati-hati sih. Takutnya memang ini adalah yang terjadi juga gitu. Jadi kita harus antisipasi juga. Dan tapi walaupun saya lebih condong ke dalam hal ini gitu. Salah satu halnya lagi, contohnya kita mungkin bisa travel back in time ke 2017. Coba ya kita lihat ke 2017. Nah ini 2018, ini namanya baru euforia, dimana kita langsung naik, kita nggak making a top lagi gitu ya. Naik top, langsung kita turun lagi ke bawah. Tapi kalau Bitcoin kan tadi yang terakhir kali gitu ya, yang tadi saya jelaskan, dia naik kan seperti ini, naik lagi, terus baru turun, baru akhirnya turun ke bawah gitu ya. Jadi perbedaannya itu seperti itu. Nah kalau ini baru namanya euphoria, dia naik parabolik gitu, baru langsung turun. Seperti itu. Anyway, kita langsung balik masuk ke dalam analisisnya Bitcoin sendiri untuk hari ini. Coba kita masuk analisis. Tapi sebelum itu mungkin kita baca quote dari si Mr. Whale, karena ini cukup bagus juga. Don't be bullish because you want prices to go up. Jadi kita jangan berpikir untuk bullish karena kita mau price-nya naik, harga naik. And don't be bearish because you want prices to go down. Jangan kita menjadi negatif, bearish karena kita mungkin belum telat masuk atau bagaimana. Jadi kita pengen price-nya go down. Jadi kita harus
wants are based upon wishful thinking. Jadi kita cuma pemikiran kita aja. Jadi kita harus lebih ke arah objektif, jangan memainkan emosi juga. Jadi kita coba pakai objektif dulu. Keadaan market tuh bagaimana? Kita lihat dari data-datanya juga. Ya memang bisa menjadi lebih valid lah seperti itu. Jadi kita set our emotion aside seperti itu. Nah, mungkin kita lihat price action untuk Bitcoin untuk hari ini. Kalau menurut saya, ini ada beberapa garis warna oranye sih ya. Kalian mungkin bertanya, ini garis warna oranye ini apa? Garis warna oranye ini sebenarnya adalah saya layout weekend. Jadi kira-kira Sabtu atau Minggu gitu ya. Beberapa coba kita lihat tuh, sekitar 8 minggu ke belakang, jadi mungkin 2 bulan lalu, kita bisa lihat setiap weekend ini sebenarnya udah perbedaan. Kalau dulu, kita weekend itu biasanya identik dengan penurunan di market, gitu ya. Tapi kalau untuk sekarang, kita lihat pada saat weekend pertama 13 Juni. Kalian bisa refer juga sih ke kalender. Tapi ke 13 Juni, kalau nggak Sabtu, Minggu gitu ya. Ini dia naik ke atas. 20 Juni. Ini dia lebih ke sideways, tapi dia nggak turun, walaupun malah di hari Seninnya mungkin dia baru turun drop ke bawah, gitu ya. Lalu kita lihat 27 Juni. Ini juga malah naik. Gitu. Lalu kita lihat 3 Juli, dia juga malah naik. Jadi istilahnya pumpnya itu malah terjadi, atau kenaikannya malah terjadi pada saat weekend. Jadi kayak recovery-nya itu di weekend. Lalu 9 Juli, lalu sekarang 17 Juli gitu ya. Lalu ini 24 Juli baru kita malah naik lagi. Baru akhirnya kemarin kita reach the top. Jadi kita hit the top. Kalau kalian masih ingat juga minggu lalu, kita kena topnya itu malah di hari Minggu gitu ya. Jadi kita naiknya, walaupun ini candle merah, karena kita naik terus kita koreksi ke bawah seperti itu. Nah, apakah yang terjadi ini akan terjadi sama juga? Jadi weekend hari ini, minggu ini juga kita akan bullish juga. Nah, coba kita lihat share pendapat kita bagaimana. Kalau saya lihat sih sebenarnya ini Bitcoin masih level konsolidasi sih. Sebenarnya juga bagus sekali, karena kita memang ada support kan. Kita sudah pernah layout di sekitar 39.900 gitu ya. Nah, di sini dia berhasil. Kalau yang pertama, kemarin kita ngomongin juga, dia nggak berhasil breakout ini. Mungkin ini kita ganti, naikin. Nah, dia nggak bisa breakout di sini ya. Gitu. Nah, akhirnya dia turun lagi, baru dia bisa berhasil breakout, dan sekarang dia naik ke di atas, dan ini cukup bagus. Jadi, kalau bisa dia konsolidasi dulu di range ini. Nah, nanti dengan volume yang, kalau volume udah naik juga, jadi di mana orang-orang udah berani spending juga, nah kita bisa dengan volume yang kuat, kita coba bisa breakout dari resistance trendline ini. Jadi ini trendline yang cukup panjang, dari yang paling atas ini nih. Waduh. Dari atas ini, kita lihat ke bawah terus kan. Nah, ini adalah kita akan mencoba untuk breakout lagi. Karena sebelumnya kita nggak berhasil breakout. Kita tertahan gitu ya. Jadi hopefully minggu ini atau ke depan dengan kita konsolidasi cukup lama juga, kita bisa untuk mencoba untuk breakout ke atas. Jadi jangan di reject ke atas. Mungkin kita setelah breakout, mungkin tes ke 43.000, 45.000, kita turun lagi ke bawah, retest, baru kita lanjutkan kenaikan lagi. Nah, ini adalah ya best skenario sih sebenarnya. Kalau misalnya tanya kira-kira pergerakan market itu seperti apa gitu ya. Jadi ini adalah pendapat saya untuk Bitcoin. Jadi masih konsolidasi dan ini sebenarnya cukup bagus juga. Lalu kita lihat juga Ethereum. Kita bahas selalu kedua ini dulu. Karena apa? Karena memang yang ngedrive crypto itu adalah Bitcoin, lalu juga Ethereum. Ethereum tapi lebih, kalau Ethereum lagi naik kencang juga, biasanya tuh altcoin naiknya juga cukup lumayan. Karena kan memang Ethereum itu ekosistemnya itu sangat-sangat luas gitu ya. Jadi banyak sekali yang kena efek juga ke dalam Ethereum sendiri. Nah, kita coba lihat Ethereum sendiri untuk price actionnya gimana. Kalau Ethereum saya lihat, ini dia persis kena resistannya. Kenapa resisten? Kalian bisa lihat dari trend base Fibonacci juga. Di sini ya. Kita klik in dari sini ke atasnya, lalu kita lihat ke lower yang terakhir dia buat, seperti itu. Nah, kita lihat golden ratio di 1,618. Dan ini persis juga kena di 1,618, sekitar 2.850 gitu ya. Jadi persis memang hit resistance-nya, kita bisa lihat di sini. Dan ini bagus sih, maksudnya berarti dia nggak naiknya terlalu kencang juga, jadi kita masih bisa konsolidasi juga. Hampir sama dengan Bitcoin, dengan setelah dia hard fork-nya juga kan, ini udah sempat naik juga pada saat hard fork. Mungkin kalau bisa dia konsolidasi dulu di level ini. Jadi supportnya sekarang di sekitar 2.700, yaitu di level Fibonacci kita 1,414 gitu. Jadi dia coba kalau bisa konsolidasi di sini. Karena kalau misalnya dia turun lagi, mungkin bisa turun sampai ke 2.500 lagi lah. Ini next supportnya kalau misalnya jebol di sini 2.500. Jadi kalau bisa dia konsolidasi sebelum dia break angka psikologi juga $3.000. Nah, ini baru tanda-tandanya kita akan mengalami buruan lagi sih sebenarnya. Kalau memang Ethereum bisa break lah seperti itu. Jadi another positive sign juga untuk Ethereum. Nah, kita lihat juga nih EMA-nya udah closing juga, jadi kita bisa lihat nanti pergerakannya bagaimana, atau mungkin dia bisa find support juga di dalam exponential moving average-nya juga, seperti itu.
Nah, itu saja sih video untuk hari ini. Jadi kita bisa lihat weekend itu sekarang sudah tidak begitu identik juga dengan warna merah atau penurunan di market seperti itu ya. Dan kita lihat juga dengan market cycles gitu ya. Nah, itu saja. Semoga kalian suka dengan video ini, and jangan lupa leave a like and subscribe. Thank you for watching. Bye bye.